Bab 1666. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tidak, setelah 3 bulan, setidaknya 2 raja sejati setengah langkah akan ditambahkan ke kota Wufang. Apakah kamu masih ingat Hei Luo dari Bisrace dan Ming Li dari Hades? Melihat Lian Jia masih dalam keadaan tidak percaya, Lu Chen melanjutkan menjelaskan, kota Wufang akan memberi mereka waktu untuk berlatih, dan gencatan senjata selama 3 bulan akan dilakukan untuk ini. Apakah kamu berbicara tentang 2 orang yang bertarung di tembok kota, mengikuti beberapa raja sejati setengah langkah, dan bertarung melawan bawahanmu? Lian Jia berpikir sejenak, lalu bertanya, yang satu adalah manusia binatang, yang lainnya adalah Ming Ren, keduanya adalah orang suci tulang giok yang sangat kuat, bukan? Itu mereka. Kedua orang itu adalah bakat seni bela diri, yang satu adalah Kaisar Miao dari klan Ming, dan yang lainnya mungkin di Miao dari ras Orc. Mereka sangat berbakat. Pada dasarnya, tidak perlu diragukan lagi. Setelah 3 bulan, mereka berdua pasti akan menjadi raja setengah langkah sejati. Pada saat itu, akan ada lebih banyak raja setengah langkah di kota Wufang. Saya pasti dalam bahaya, tapi saya khawatir kota Fenghuo juga dalam bahaya. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Orang-orangmu sangat pandai bertarung, bahkan jika ada 2 raja sejati setengah langkah di kota Wufang, mereka mungkin tidak bisa bertarung. Kamu terlalu khawatir. Lian Jia tertawa. Saya memiliki informasi akurat bahwa Yao Zu akan mengambil setengah langkah untuk datang. Jumlah orangnya belum ditentukan, kata Lu Chen. Kami hanya mempunyai sedikit informasi tentang ras musuh. Dari mana informasi Anda berasal? Lian Jia mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Dia bahkan mengerti sedikit, di luar kota sangat berbahaya, mengapa Lu Chen bersikeras untuk keluar. Ini adalah petualangan untuk mendapatkan informasi. Jadi, siapa yang menyampaikan informasi itu kepada Lu Chen? Jelas bukan ras manusia. Jangan tanya, ambil saja. Lu Chen tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi berkata begitu. Sepertinya kamu tidak hanya memiliki musuh di pihak musuh, tapi juga teman. Lian Jia menghela nafas, melihat Lu Chen menolak mengatakan apapun, dia tidak melanjutkannya lebih jauh, tapi, aku bisa mempercayaimu, tapi Tuan Lu tidak akan mempercayainya, begitu pula penguasa kota. Kamu tidak bisa memverifikasi keandalan sumber informasi, penguasa kota tidak akan melaporkannya, dan umat manusia tingkat tinggi tidak akan secara paksa merekrut raja sejati setengah langkah untuk datang mendukung. Petik 2. Jadi, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri, saya butuh waktu untuk membuat diriku lebih kuat. Lu Chen tahu bahwa Lian Jia dapat dipercaya, jadi dia mengungkapkan tujuan meminta izin. Apakah kamu perlu waktu untuk berlatih? Anda bisa berlatih di kota Fenghuo, aura kota Fenghuo tidak buruk, dan orang suci tulang giok bisa berlatih di sini, mengapa Anda harus keluar untuk berlatih? Lian Jia menebak apa yang ingin dilakukan Lu Chen. Untuk membuat dirinya lebih kuat, dia harus meningkatkan levelnya. Dengan potensi Lu Chen, begitu dia menghilangkan martabatnya dan menjadi orang suci, kekuatan tempurnya akan sangat tidak normal. Lainnya bisa berlatih di kota Fenghuo, tapi saya tidak bisa. Saya istimewa, dan saya harus pergi berlatih. Kata Lu Chen, kamu harus menyerah pada hal itu, Tuan Lu tidak akan menyetujuinya. Kata Lian Jia, itulah sebabnya saya meminta bantuanmu. Lu Chen berkata lagi, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa kota Wufang tidak akan mengirimkan pasukan besar untuk menyerang kota itu dalam waktu 3 bulan, Tuan Lu tidak akan mempercayainya tanpa bukti nyata. Lian Jia menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, baiklah, saya bisa membantu Anda menguji nada suara Guru Lu, tetapi kesuksesan tidak dijamin. Petik 2. Terima kasih Komandan Lian. Setelah berterima kasih kepada Lu Chen, dia kembali ke kamp di kota. Dia hanya berharap Lian Jia akan memberitahu Lu Wang tentang hal itu. Itu benar, tidak mudah baginya untuk menemukan Lu Wang sendirian, lagi pula, dia telah menggunakan identitas alkimia peringkat 9 sekali, dan dia tidak akan bisa membodohi Lu Wang jika dia menggunakannya lagi. Selain itu, gencatan senjata 3 bulan di kota Wufang dan penambahan raja sejati setengah langkah juga harus diketahui oleh pejabat tinggi kota Fenghuo, atau mereka harus membuat persiapan tepat waktu. Apakah Lu Wang percaya atau tidak, itu masalah lain, informasinya sudah dibawa. Selama gencatan senjata 3 bulan, Lu Chen tidak akan pernah duduk diam,
apalagi membuang waktu di kota Fenghuo. Ada baiknya Lu Wang menyetujui kepergiannya. Jika dia tidak menyetujuinya, dia akan menemukan cara untuk menyelinap keluar sendiri, dan kebanyakan orang tidak akan mati lemas karena air seni. Dan Lian Jia langsung pergi ke markas, menemui Lu Wang, dan memberitahukan informasi dan persyaratan Lu Chen. Kecerdasan Lu Chen tidak menyebutkan sumbernya, jadi bagaimana saya bisa mempercayainya berdasarkan mulutnya. Setelah mendengar ini, Lu Wang menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil mencibir, dia hanya berbohong untuk melarikan diri dari kota. Pikiran kecilnya bisa membodohimu, tapi dia tidak bisa membodohiku. Tuan Lu, Lu Chen telah tampil dengan gagah berani di medan perang, dan juga memiliki rekor yang mengesankan. Saya yakin dia tidak menghindari pertempuran. Lian Jia menjelaskan. Lian Jia, aku memperingatkanmu, jangan terlalu mengkhawatirkan urusan Lu Chen, jika tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Lu Wang mengerutkan kening dan memarahi dengan marah, keluar sekarang, dan beritahu Lu Chen bahwa dia telah meminta izin sekali sebagai dansiu, dan saya tidak bisa mengkritiknya untuk kedua kalinya. Dia sebaiknya tinggal di sini kota Fenghuo, jangan terlalu banyak berpikir, dengan begitu dia bisa hidup lebih lama. Setelah Lu Wang meledakkan Lian Jia, Butler Liao muncul. Komandan Lu, apakah informasi Lu Chen benar atau salah? Apakah kota Wufang benar-benar akan berhenti berperang selama 3 bulan? Butler Liao bertanya, jika Anda berbohong tentang situasi militer, Anda akan ditembak atau dibunuh. Lu Chen berani berbicara omong kosong tentang hal semacam ini, kecuali dia lelah bekerja. Jadi, menurut saya kredibilitasnya masih cukup tinggi. Bagaimanapun, Yan Tuo telah dipenggal, kota Wufang pasti sangat membenci Lu Chen, dan ingin segera menyingkirkan Lu Chen. Raja sejati setengah langkah di kota Wufang saja tidak cukup. Tentu saja, kita harus menemukan cara untuk meningkatkannya. Gencatan senjata sementara juga sangat mungkin terjadi. Jika tidak, apalagi menyerang kota Fenghuo, bahkan Lu Chen pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lu Wang berpikir sejenak, lalu menghela nafas, tapi itu merepotkan. Tidak ada perang selama 3 bulan, dan Lu Chen berlarian sepanjang hari. Bagaimana dia bisa dibunuh? Belum tentu begitu. Selama kamu memiliki strategi yang bagus, kamu dapat membunuh Lu Chen tanpa perang. Butler Liao berkata dengan muram. Menurutmu, anak ini sangat waspada, dia menipu Yulian untuk menjadi perantara denganku, dan ingin meminta cuti 3 bulan. Lu Wang mendengus dingin, lalu berkata, yang disebut meminta cuti adalah karena saya takut saya akan mencari-cari kesalahannya, dan saya ingin keluar untuk menghindari pusat perhatian, jadi saya tidak akan setuju dengannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkannya, dan kamu bisa berjanji padanya. Butler Liao memutar matanya, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Apakah kamu punya strategi yang bagus? Mata Lu Wang berbinar. Tentu, pramugara Liao mengangguk, dan menyampaikan rencana beracun, yang membuat Lu Wang langsung bertepuk tangan. Lian Jia datang ke kamp tempat Lu Chen berada, dan dengan menyesal memberitahu Lu Chen bahwa Lu Wang menolak permintaan cuti Lu Chen. Apa yang akan kamu lakukan? Lian bertanya. Tentu saja saya tidak akan duduk diam, saya akan memikirkannya sendiri. Kata Lu Shen, selama periode waktu ini, kota Fenghuo telah dikunci, hanya masuk yang tidak diperbolehkan, dan tidak mungkin bagi Anda untuk menyelinap keluar. Lian Jia menebak apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia membujuknya, jangan terlalu banyak berpikir, jika Tuan Lu mengetahui bahwa kamu mencurinya, dia akan langsung membunuhmu, dan kemudian kamu akan mati secara tidak adil. Atas bujukan Lian Jia, Lu Chen hanya tersenyum dan tidak menjawab, lagi pula dia sudah punya rencana cadangan. Gerbang belakang kota Fenghuo dijaga ketat, dan terdapat berbagai jebakan untuk mencegah prajurit melarikan diri, jadi sudah pasti tidak mungkin untuk melarikan diri dari sana. Namun, kota Beacon bukan satu-satunya tempat untuk meninggalkan tanah kekacauan, ada juga cara rahasia untuk keluar. Hanya dia dan Zuo Sue yang tahu tentang jalan rahasia itu, dan hanya dia dan Zuo Sue yang memiliki cara untuk melewatinya, dan dia tidak perlu melakukan apapun untuk melewati jalan rahasia itu. Setelah Lian Jia pergi, dia akan memberitahu Fei Long dan yang lainnya beberapa hal, lalu menyelinap keluar kota dan melarikan diri melalui jalan rahasia. Dia telah mengunjungi banyak tempat di benua tengah, tetapi aura yang cocok untuk dia kembangkan adalah Akademi Tianhuang. Hanya konsentrasi aura buruk Akademi Tianhuang yang saat ini menjadi favoritnya. Namun sebelum Lian Jia pergi, Lu Wang datang,
diikuti oleh Butler Liao. Lu Chen, kudengar kamu ingin meminta cuti 3 bulan, tapi Komandan Lu menolak. Pramugara Liao tersenyum, dan berkata lagi, namun, karena Anda telah memberikan kontribusi untuk wilayah kami, saya memohon kepada Komandan Lu untuk Anda, dan akhirnya saya memindahkan Komandan Lu. Sekarang Komandan Lu berjanji untuk menyetujui permintaan cuti Anda. Oh, terima kasih Steward Liao. Steward Liao benar-benar orang yang baik. Lu Chen tertegun sejenak, dan dia tidak peduli trik apa yang dimainkan Liao Butler, hanya untuk menyelamatkan muka dan menembak. Kamu beruntung, pramugara Liao akan berbicara mewakilimu. Kalau tidak, apalagi 3 bulan, aku tidak akan memberimu persetujuan dalam 3 hari. Luang memandang Lu Chen, dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, tetapi, sebelum kamu meminta izin, kamu harus melakukan satu hal terlebih dahulu, dan kemudian aku dapat menyetujui kamu meninggalkan kota. Ada apa? Tolong beritahu Komandan Lu dan dengarkan. Kata Lu Chen, informasi yang kamu bawa kembali ke kota Wufang, Lian Jia memberitahuku, apakah masalah ini benar atau tidak, aku tidak bisa hanya mengandalkan kata-katamu, aku butuh bukti. Kata Lu Wang, bukti apa yang dibutuhkan Komandan Lu? Lu Chen bertanya, besok, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki dan melihat apakah tentara di kota Wufang benar-benar sedang beristirahat. Kata Lu Wang, siapa yang akan dikirim Komandan Lu? Lu Chen sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak nyaman. Kamu membawa kembali informasinya, jadi tentu saja aku mengirimmu ke sana. Lu Wang terdiam, lalu berkata, tentu saja kamu tidak sendirian, aku akan mengirim beberapa orang untuk pergi bersamamu. Jika sudah dipastikan bahwa kota Wufang benar-benar gencatan senjata, maka keinginanmu bisa terkabul, jika tidak, bahkan Steward Liao jika kamu berbicara, saya tidak akan setuju jika Anda meninggalkan kota Fenghuo. Saya tidak tahu siapa lagi yang akan pergi bersama saya. Lu Chen mengerutkan kening lebih dalam, tapi dia masih bertanya. Aku akan membicarakan ini besok. Lagi pula, siapapun yang bisa pergi bersamamu tidaklah lemah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melindungimu? Lu Wang tersenyum, tapi membiarkannya pergi. Istirahatmu cukup. Besok, Butler Liao akan membawa seseorang untuk menemanimu keluar kota untuk menyelidiki pergerakan kota Wufang. Lagi pula, Lu Wang tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk menolak sama sekali, jadi dia menghilang dalam sekejap. Steward Liao, jika kamu tidak tinggal di kota dengan baik, risiko apa yang akan kamu ambil bersamaku? Kata Lu Chen, Komandan Lu memerintahkanku pergi, dan aku harus pergi. Pramugara Liao tersenyum, dan berkata lagi pula, sedikit berisiko bagimu untuk pergi keluar kota sebagai pengintai. Dengan aku di sisiku untuk membantumu, kamu akan jauh lebih aman. Steward Liao, bisakah kamu memberitahuku siapa lagi yang ikut denganku? Lu Chen bertanya lagi, saya tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, Komandan Lu akan membuat pengaturan yang tepat, jadi Anda dapat yakin. Setelah Liao Steward selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, terbang langsung ke markas. Melihat sosok Steward Liao yang menghilang, Lian Jia mengerutkan kening, sekarang musuh sangat kuat, dan ada patroli musuh dan bahkan penyergapan di mana-mana di luar. Tidak aman bagi kami untuk keluar kota. Bagaimana kami bisa pergi ke kota Wufang sebagai seorang pengintai? Komandan Lu tidak memberiku kesempatan untuk memilih, apalagi kesempatan untuk menolak. Bolehkah aku pergi? Lu Chen bertanya balik. Lu Chen, aku menyarankanmu untuk tidak pergi. Paling buruk, jangan meminta izin ini. Lian Jia membujuk. Tidak, ini kesempatan bagus, bagaimana aku bisa menyerah? Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, besok, saya akan membuat janji, dan Komandan Lian tidak perlu membujuknya. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu lagi, kamu bisa melakukannya sendiri. Lian Jia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan terbang ke langit untuk memeriksa tembok kota. Kakak senior, kamu tahu bahwa Steward Liao adalah orang yang gelisah dan baik hati, tetapi apakah kamu benar-benar akan pergi besok? Bos, ini sengaja diatur oleh Lu Wang, jelas aneh. Begitu Lian Jia pergi, Fei Long dan Aisan di sebelahnya berkata satu demi satu. Setelah kembali ke kota, Fei Long dan Aisan tidak segera kembali ke tenda untuk berlatih, tetapi mengobrol dengan Lu Chen. Ini lebih dari aneh, ini seperti lubang dalam yang dibuat khusus untukku, jadi aku tidak bisa melompat. Lu Chen mendengus, dan berkata, jika saya tidak pergi,
Luang akan menemukan lebih banyak masalah, dan bahkan menggunakan alasan ketidaktaatan untuk memanfaatkan kesempatan untuk melakukan saya. Sial, itu tidak akan pergi, dan itu tidak akan pergi. Kata Fei Long, mengetahui itu jebakan, sungguh kentut. Aosan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, bos pergi begitu saja. Dengan kemampuanmu, apakah kamu takut tidak dapat meninggalkan kota kecil Fenghuo? Tidak, ini kesempatan bagus untuk meninggalkan kota Fenghuo, bagaimana saya bisa melewatkannya? Lu Chen tersenyum, lalu membisikkan sesuatu kepada Fei Long dan Aisan. Pada siang hari berikutnya, pramugari Liao datang dan meminta Lu Chen pergi ke tembok kota pertama dan berangkat. Kemana kamu pergi? Saat Lu Chen hendak lepas landas, suara Linghua terdengar dari telinganya. Saya akan keluar kota untuk mencari tahu tentang situasi di kota Wufang. Lu Chen membeku sesaat, lalu menoleh untuk melihat Linghua berhenti berlatih di beberapa titik dan keluar dari tendanya. Aku ikut juga, kata Linghua. Tidak kali ini, kamu harus tinggal dan berlatih, dan berusaha untuk menjadi raja sejati setengah langkah secepat mungkin. Lu Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak. Setiap kali dia keluar, Linghua akan mengikutinya, terpaku padanya seperti bayangan. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan sebenarnya Linghua, dia tahu bahwa Linghua tidak berniat menyakitinya, jadi dia tidak peduli jika Linghua ingin mengikutinya. Tapi kali ini, ada banyak jebakan di luar, dan dia punya rencana pelariannya sendiri, jadi dia sama sekali tidak bisa membawa Linghua bersamanya. Saya ingin jalan-jalan untuk meredakan suasana hati saya, yang lebih bermanfaat bagi kultivasi saya. Linghua berkata begitu. Ini pesananku. Lu Chen menjadi serius, dan bahkan memberi perintah kepada Linghua. Kamu tidak berhak memberi perintah kepada raja ini. Tanpa diduga, Linghua tidak mengambil cara Lu Chen dalam menghadapi legiun fanatik, dan langsung melawan. Saya tidak peduli apa status Anda dalam perlombaan roh, Anda sekarang adalah bagian dari pasukan saya, Anda harus mematuhi perintah saya. Lu Chen mengerutkan kening, tidak hanya wajahnya yang serius, tetapi nadanya menjadi parah. Namun, yang tidak disangka Lu Chen adalah kungfu lengkapnya tidak berguna di depan Linghua, dan kungfu itu benar-benar runtuh. Raja ini mengumumkan pengunduran dirinya dari legiun fanatik. Linghua sebenarnya berkata begitu. Kali ini Lu Chen tercengang, Linghua sama sekali tidak bermain kartu sesuai rutinitasnya. Sekarang, sebagai Raja Roh, aku harus pergi bersamamu untuk melihat-lihat, jangan menolak. Linghua mengatakannya lagi. Jika kamu keluar dari pasukanku, maka kamu bukan milikku lagi. Mengapa aku harus membawamu keluar? Lu Chen menegakkan wajahnya. Setelah raja ini pergi bersamamu, dia mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan legiun fanatik. Bukankah dia salah satu milikmu lagi? Kata Linghua. Yah. Lu Chen merasa tenggorokannya tersumbat oleh sesuatu, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Linghua adalah seorang jenius dari ras roh. Bermain kartu yang tidak sesuai rutinitas saja sudah cukup menakutkan, dan ada versi upgrade yang tidak mengikuti rutinitas, dan dia yakin. Cukup berisiko bagi Lu Chen untuk menjadi pengintai di sini. Raja Roh adalah manusia emas, jadi dia tidak boleh mengambil risiko ini. Melihat Linghua bersikeras untuk pergi, pengurus Liao juga berkata, jika Raja Ling bersikeras untuk pergi, tidak ada yang dapat memikul tanggung jawab jika terjadi sesuatu, dan Komandan Lu tidak akan pernah setuju. Cuma bercanda, kali ini Lu Chen yang curang, dan Raja Ling turun tangan, bagaimana dia bisa curang? Terlebih lagi, kekuatan tempur Raja Ling terlalu kuat, dan dengan Raja Ling di sisinya, Lu Chen tidak bisa dibodohi sama sekali, dan rencananya akan bangkrut. Raja ini memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menyakiti raja ini, bahkan raja setengah langkah dari klan musuh. Kata Linghua, jika Anda mengeluarkan Raja Ling, Komandan Lu pasti tidak akan memikul tanggung jawab ini, dan mungkin membatalkan operasi ini. Pramugara Liao tidak lagi menasihati Linghua, tetapi mengatakan ini pada Lu Chen. Pelayan Liao, mohon tunggu sebentar. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia kemudian mengirimkan transmisi suara ke Linghua, keluar kota untuk menjadi pengintai kali ini pada dasarnya adalah jebakan. Saya khawatir saya tidak akan pernah kembali. Dengan aku di sisimu, tidak ada jebakan yang bisa melukaimu. Linghua menggema seperti ini. Apa yang kamu katakan? Faktanya, apakah kamu ada di sini atau tidak ada jebakan yang bisa menyakitiku. Lu Chen berkata dengan marah, selain itu,
saya akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap keluar dan kembali ke Akademi Tianhuang untuk berlatih. Jika saya tidak menjadi orang suci, saya tidak akan bisa bermain. Bawa aku kembali bersamamu, Linghua berkata melalui transmisi suara. Aku tidak bisa membawanya, kamu tidak bisa pergi kemanapun aku pergi. Lu Chen berkata lagi, terlebih lagi, kamu berbeda dariku, kota Fenghuo tidak melarang Anda. Anda bisa keluar melalui pintu belakang dan kembali ke Akademi Tianhuang dengan cara yang adil. Kalau begitu saya akan langsung pergi ke Tianhuang Tianshu. Tidak, aku tidak di sini, kamu harus tinggal, kalau tidak siapa yang akan mengurus fanatik Legion. Zuo Sue bisa menjaganya. Din Zuo berada di bawah kendali kota Fenghuo, dan kemampuannya terbatas, tetapi Anda berbeda. Kota Fenghuo akan memberi Anda 3 poin wajah untuk Raja Roh ini. Tapi aku masih ingin pergi bersamamu. Linghua, kali ini saya akan kembali ke Akademi Tianhuang untuk berlatih, bukan pergi ke tempat lain, tidak ada yang menarik. Melihat Linghua menolak masuk, Lu Chen hendak meledak, namun dia tetap dengan sabar menjelaskan, jika kamu bersikeras untuk mengikuti, saya tidak akan bisa keluar, dan saya tidak akan bisa masuk ke dalam Roh Kudus. Pada saat itu, musuh akan mengumpulkan kelompok lain dan setengah Raja Buzen datang untuk berurusan dengan saya, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, maka saya akan mati. Apakah Anda berharap demikian? Apakah kamu benar-benar akan berlatih? Linghua masih ragu dengan transmisi suaranya. Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, aku akan dibombardir oleh 50 guntur. Lu Chen tidak punya pilihan selain berjanji. Aku percaya padamu, tapi kamu harus cepat kembali. Linghua ragu-ragu sejenak, dan tidak punya pilihan selain menjawab seperti ini. Terobosan dunia, segera kembali. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Kira-kira berapa lama? Linghua masih khawatir, dan masih ingin menanyakan waktu spesifiknya kepada Lu Chen. 3 bulan, segera setelah waktu kultivasimu habis, aku akan kembali, mungkin lebih awal. Di bawah jaminan berulang kali dari Lu Chen, Linghua dengan enggan menyetujuinya. Faktanya, dalam keadaan seperti itu, Linghua tidak punya pilihan selain setuju. Lu Chen berada dalam situasi masalah internal dan eksternal yang paling serius, dan jika dia tidak berkultivasi, itu akan sangat berbahaya. Lu Chen menjadi sasaran Luoang, dan fanatik Legion juga menjadi sasaran. Situasinya tidak baik, dan Legiun Zelot ditempatkan di kota Fenghuo, dan ada 1000 pemanah roh di antara mereka. Jika Lu Chen tidak ada di sana, dia merasa tidak nyaman. Setelah meyakinkan Linghua, Lu Chen dan pengurus Liao pergi ke tembok kota pertama, tempat Lu Wang telah lama menunggu. Mereka mengikutimu keluar untuk menyelidiki situasi kota Wu Fang bersama-sama. Lu Wang menunjuk sekelompok orang di belakangnya dan berkata kepada Lu Chen. Lu Chen melirik orang-orang itu, terkejut sejenak, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia berpikir bahwa Lu Wang akan mengirim tim kepercayaan atau semacamnya, dan kemudian menyerangnya di tengah jalan. Tanpa diduga, Lu Wang mengirimkan seikat kayu bakar yang tidak berguna, yang memang terbaik. Orang-orang itu tidak lain adalah 30 orang suci tulang giok dari Sekte Yanluo, dan 50 orang suci tulang giok dari Gunung Suiling, di antaranya adalah teratai air. Hanya ada total 80 orang bijak tulang giok, ditambah seorang pengurus rumah tangga Liao, tidak satupun dari mereka yang sangat kuat. Di mata Lu Chen, itu hanyalah tumpukan kayu bakar. Alangkah indahnya ketika kita keluar kota, tak satupun dari 80 orang bijak tulang giok ini akan hidup kembali. Dan Stewart Liao, seorang bajingan tua, sudah agak tua dan memiliki banyak air yang buruk, jadi kita harus memprioritaskan untuk mengirim dia kembali ke kampung halamannya. Lu Chen, pergi ke luar kota untuk menjadi pengintai kali ini sangat berbahaya, tapi denganku di sini, aku jamin kamu tidak akan mati. Sui Lian berjalan mendekat, tersenyum di seluruh wajahnya, betapa munafiknya dia. Tentu saja, ada 50 orang bijak tulang giok di Gunung Suilingmu, siapa yang bisa membunuhku? Tentu saja, Lu Chen tidak akan merobek wajahnya secara langsung, dan bahkan membalas senyumannya pada Sui Lian. Lu Chen, dan 30 orang bijak tulang giok dari Sekte Yanluo kami, kamu benar-benar aman. Seorang bijak tulang giok yang dipimpin oleh Sekte Yanluo juga berkata, ya, tidak peduli berapa banyak orang kuat dari ras musuh yang keluar, mereka bukanlah tandingan 80 orang kuat di bawahku. Ketika Lu Chen mengatakan ini, wajah kelompok pria ini tiba-tiba menjadi gelap.
Lu Chen sebenarnya memperlakukan mereka sebagai bawahannya, tidak bisakah wajah mereka menjadi hitam? Oke, ini sudah larut, saatnya kita berangkat. Butler Liao melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang pergi. Ya, kalian semua sedang dalam perjalanan, ingatlah untuk terus berjalan. Lu Chen terkekeh, melompat keluar tembok kota terlebih dahulu, dan terbang ke arah kota Wufang. Kematian anak ini sudah dekat, dan dia masih berani menghina orang lain. Akan kulihat bagaimana dia mati nanti. Sui Lian melihat punggung Lu Chenyuan dan mengertakkan gigi. Dia akan hancur berkeping-keping dan mati dengan mengenaskan. Sage tulang giok yang dipimpin oleh Sekte Yan Luo berkata sambil mencibir. Lu Chen sangat kuat dalam pertempuran, jangan gegabah, atau kamu akan dibunuh oleh Lu Chen, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Butler Liao tersenyum dan berkata begitu. Rencana beracun yang dia tawarkan kepada Luang adalah memerintahkan Lu Chen untuk mengkonfirmasi informasi kota Wufang, dan kemudian membunuh Lu Chen di jalan. Baik Sekte Yan Luo maupun Sui Lingshan memiliki dendam terhadap Lu Chen, jadi kandidat terbaik adalah menggunakan orang-orang ini untuk menyerang Lu Chen. 80 orang bijak tulang giok. Lu Chen hanyalah seorang raja, dan dia tidak memiliki penjaga yang kuat. Ketika saatnya tiba, dia akan dikelilingi dan dibunuh oleh 80 orang bijak tulang giok. Tidak peduli seberapa kuatnya dia akan mati, serangan musuh. Musuh sedang menyerang. Manusia Lu Chen memimpin tim untuk menyerang. Lu Chen tidak membawa banyak pejuang, kurang dari 100, dengan motif yang tidak jelas dan niat yang tidak jelas, semuanya hati-hati. Kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, dia memiliki kekuatan untuk melawan raja sejati setengah langkah, jangan melawannya dengan gegabah. Jangan melawan Lu Chen di semua patroli, evakuasi dulu, dan waspadai penipuan. Lu Chen adalah target pertama yang dibunuh oleh manajemen senior kita, jadi segera beritahu kota Wufang. Negeri kekacauan telah dikuasai oleh kekuatan kota Wufang, namun saat ini, peringatan dan perintah keras terdengar. Sejumlah besar patroli yang terdiri dari monster, iblis, binatang buas, dan dunia bawah, dan bahkan pasukan yang ditempatkan di suatu tempat, mundur satu persatu dan dengan cepat mundur ke kota Wufang. Lu Chen ada di sini. Bagaimana situasinya? Lu Chen berani keluar dari kota Fenghuo, bukankah dia takut ditangkap dan dibunuh oleh kita? Petik 2. Dia berani memasuki tanah kekacauan dengan kurang dari 100 orang. Apakah Lu Chen makan 10.000 nyali macan tutul? Kalau ada yang tidak beres, pasti ada setan. Semuanya, jangan bertindak gegabah, agar tidak jatuh ke dalam perangkap. Kamu punya setan, dan seluruh keluargamu punya setan. Kota Wufang menerima berita dari pengintai di depan, dan pejabat tinggi dari berbagai ras naik ke puncak kota dan melihat ke kejauhan. Bahkan Mingli dan Hei Luo, yang baru saja mundur, terkejut. Mereka ingin melihat trik apa yang dimainkan Lu Chen. Ketika Gui Hua menerima berita itu, dia hampir ketakutan, dan sangat terkejut hingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Tapi penampilan Lu Chen sangat tidak normal dan aneh sehingga orang harus curiga. Para petinggi kota Wufang merasa khawatir, takut konspirasi umat manusia itu aneh, sehingga tidak berani memerintahkan pasukan untuk menyerang. Lu Chen, yang tidak terhalang oleh apapun, bernyanyi sepanjang jalan dan langsung melaju ke dalam, seolah-olah tanah kekacauan adalah taman belakangnya, dan dia bisa berjalan kemanapun dia suka. Namun, 81 orang bijak tulang giok yang mengikuti Lu Chen sangat ketakutan, dan mereka benar-benar kacau. Dipengaruhi oleh larangan kota Fenghuo, klan musuh tidak dapat terbang dalam jarak 1000 mil di luar kota, sehingga wilayah ini hampir tidak berada di bawah kendali kota Fenghuo. Namun ribuan mil jauhnya, musuh bisa terbang, dan itulah wilayah kendali kota Wufang. Sejak kota Wufang dimulai di sana, sejumlah besar tim patroli telah dikerahkan untuk memblokir kota Fenghuo lapis demi lapis, melarang umat manusia memasuki pedalaman Chaos Land. Menurut rencana para pengintai, untuk pergi ribuan mil keluar dari kota Fenghuo, seseorang harus bertindak dengan cara yang rendah hati, bergerak maju secara tersembunyi, menembus kedalaman tanah kekacauan, dan memata-matai apakah ada sejumlah besar pasukan di kota Wufang. Tentu saja ini hanya rencana dangkal. Tujuan sebenarnya mereka adalah membunuh Lu Chen dan kembali ke kota Fenghuo. Oleh karena itu, terbang ribuan mil untuk mencapai tepi kendali kota Fenghuo adalah tempat terbaik bagi mereka untuk memulai. Selama patroli musuh tertarik, kedua belah pihak pasti akan bertarung. Selama mereka berada di tengah-tengah huru-hara,
dan 80 orang suci tulang giok mereka tiba-tiba menyerang Lu Chen, tidak akan mudah untuk membunuh Lu Chen. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah terbang ribuan mil, Lu Chen tidak berhenti untuk menunggu mereka, dan dia langsung menuju ke Tanah Kekacauan, bergegas ke Tanah Kekacauan, mengkhawatirkan pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi yang paling kacau, manusia di negeri kekacauan. Anak, Nima, apa yang akan dilakukan anak ini? Tidak tahan dan ingin bunuh diri. Dia akan mati, jangan libatkan kami. Bukankah ini benar? Kita tidak perlu melakukan apapun, biarkan monster, iblis, binatang buas, dan Hades itu menggorengnya hidup-hidup. Masalahnya adalah, musuh mundur, dan tidak ada yang menyerangnya. Ini neraka, bukankah musuh berlomba melawannya, kenapa mereka tidak menyerangnya? Dan biarkan dia langsung masuk, bagaimana situasinya? Dengan dia, jika musuh tiba-tiba menyerang dan mengepung kita, jumlah pasukan kita yang sedikit tidak cukup untuk menghancurkan gigi musuh. Apakah anak ini Lu Chen sengaja memprovokasi musuh, lalu datang dan mati bersama kita? Di antara orang bijak tulang giok ini, satu demi satu suara cemas terdengar. Steward Liao, Lu Chen sedang mempermainkan kita, jangan biarkan dia terus seperti ini, kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Sui Lian menoleh untuk melihat ke belakang, dan melihat Steward Liao dengan ekspresi seperti melihat hantu. Kecepatannya sangat cepat, siapapun yang bisa menghentikannya, pergilah. Pramugara Liao berkata dengan marah. Sekte Yan Luo kami datang untuk mencegatnya. 30 orang bijak tulang giok dari Sekte Yan Luo mempercepat satu demi satu, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mengejar, mereka masih tidak dapat mengejar, dan paling banyak mereka melihat punggung Lu Chen. Sebelum dia menyadarinya, Lu Chen terbang dengan liar selama 1 jam, dan akhirnya melihat bayangan kota Wufang. Tapi di luar kota sepi, belum lagi manusia, bahkan hantu pun tidak. Sebab, sebelum para pejabat tinggi kota Wufang mengetahui niat Lu Chen, mereka memerintahkan seluruh pasukan di luar kota untuk mundur kembali ke kota, dan membentengi tembok serta membersihkan ladang terlebih dahulu. Sekitar 100 mil jauhnya dari kota Wufang, Lu Chen akhirnya berhenti terbang dan mendarat. 100 mil adalah jarak yang sangat pendek, dan merupakan jarak yang berbahaya bagi orang biasa. Tetapi dibandingkan dengan Lu Chen, jaraknya lebih aman. Jika musuh menyerang secara tiba-tiba, dia juga bisa menaruh minyak di kakinya dan menyelinap pergi dengan tenang. Ada langkah cahaya kekaisaran tingkat menengah di bagian bawah peringkat langit, setengah langkah di bawah Raja Sejati, dan Anda bahkan tidak dapat melihat punggungnya. Bahkan jika dia adalah Raja Sejati setengah langkah, dia setidaknya harus memiliki gerak kaki tingkat surgawi tingkat rendah agar bisa berlari serupa dengannya. Soalnya gerak kakinya tidak banyak, bahkan anak tangga di tanah pun sedikit, sedangkan untuk anak tangga langit. Hehe, rumput, kita sudah sampai di kota Wufang. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu ingin mengikuti? Mengejar adikmu? Begitu ras musuh keluar dari kota, kita mungkin tidak bisa melarikan diri. Namun, klan musuh tidak meninggalkan kota, mereka semua menatap Lu Chen di puncak kota. Ribuan mil jauhnya dari kota Wufang, para orang suci tulang giok tidak berani menindaklanjuti, jarak ini tidak aman, berani mendekat. Apakah Lu Chen sakit? Bukankah kamu setuju untuk menjadi pengintai? Dia benar-benar berlari untuk menjadi paman. Melihat Lu Chen berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan tenang, Sekte Yan Luo memiliki tulang giok, orang bijak yang sangat marah hingga ingin muncrat darah. Pelayan Liao, apa yang harus kita lakukan? Sui Lian bertanya, kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Pramugara Liao juga sangat marah hingga dia hampir muntah darah, orang ini tidak bermain kartu menurut akal sehat, saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Rencana beracunnya baru saja dimulai, sebelum resmi dimulai, itu sepenuhnya diganggu oleh Lu Chen. Rencana pertamanya adalah menarik tim patroli dari klan musuh untuk bertarung, dan mengambil nyawa Lu Chen dalam perkelahian itu. Akibatnya, semua patroli musuh kabur, dan Lu Chen mengamuk di negeri kekacauan, seolah memasuki negeri tak berpenghuni. Rencana cadangannya adalah menyerang Lu Chen di tengah jalan, dan 80 orang bijak tulang giok akan menjebak Lu Chen sampai mati, membayar harga beberapa atau lusinan orang, dan mengambil nyawa anjing Lu Chen. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mengejar Lu Chen, dan mereka langsung dihalau oleh Lu Chen, dan tentara mereka mendekati kota. Sekarang di kota Wufang, perlindungan diri adalah sebuah masalah, jadi apa-apaan ini? Menunggu,
Kota Wufang diberangkatkan, menunggu Lu Chen dipenggal oleh musuh. Melihat ketidakberdayaan Steward Liao, Sui Lian mengerutkan kening, namun, puncak kota Wufang dan para langit di atas penuh dengan klan musuh, yang sepertinya menunggu dengan kekuatan penuh, tapi tidak ada tanda-tanda mobilisasi sama sekali. Tidak ada orang di kota Wufang, dan Lu Chen tidak berniat pindah. Sungguh aneh jika satu orang menghadapi sebuah kota. Pramugara Liao tampak kosong, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, kita tidak bisa pergi ke sana dan terus menunggu di sini. Saya tidak percaya Lu Chen akan tinggal di sana selamanya, dan saya tidak percaya kota Wufang akan tinggal di sana selamanya, bertahan selamanya. Jadi pengurus Liao memimpin 80 orang bijak tulang giok untuk tetap tidak bergerak, waspada ke segala arah, dan bermain dengan telinga. Lagi pula, tidak mungkin untuk maju, Anda hanya bisa diam di tempat, dan melarikan diri jika ada masalah. Kelompok orang ini tidak berani mengikuti, dasar idiot. Lu Chen melihat 900 mil jauhnya, dan melihat 81 orang bijak tulang giok berdiri diam, tidak menunjukkan niat untuk datang sama sekali, sungguh berantakan. Sepanjang jalan, Lu Chen terbang tinggi, hanya untuk menarik musuh, dan kemudian memicu pertempuran besar, untuk memancing di perairan yang bermasalah. Bukankah orang-orang seperti Sui Lian selalu ingin memancing dalam jarak dekat? Lu Chen memutuskan untuk memenuhi kebutuhan kelompok barang itu. Namun, yang ingin ditarik Lu Chen bukanlah satu atau dua patroli musuh, tapi seluruh pasukan musuh. Kalau mau main, main saja yang besar, lalu dia akan memimpin pasukan musuh, agar tidak ada satupun yang bisa kabur. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa klan musuh akan benar-benar menerapkan keputusan gencatan senjata secara menyeluruh. Mereka tidak akan berperang jika tidak ingin berperang, dan mereka akan mundur jika harus mundur, yang membuat rencananya gagal. Setelah memikirkannya, dia mabuk. Jadi, jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan berhenti, dan dia langsung pergi ke kota Wufang. Tapi dia melebih-lebihkan nyali para bajingan Steward Liao. Orang-orang itu tidak mendekat, dan meninggalkan jalan belakang untuk melarikan diri kapan saja. Apa gunanya dia menarik musuh kota Wufang? Lu Chen, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Apakah kamu ingin mati? Melihat Lu Chen berdiri di bawah kota, Ming Li sangat sombong, jadi dia tidak tahan lagi. Ya, turun dan bunuh aku. Lu Chen tersenyum dan menjawab seperti ini. Lu Chen tahu bahwa Ming Li adalah orang yang berpikiran sederhana, dan emosinya bahkan lebih mudah tersinggung daripada He Luo. Selama dia bertanya pada Hou Ming Li dengan santai, dia akan menjamin bahwa Ming Li tidak tahan dan akan membunuhnya. Namun, karena pengurus Liao dan rekan-rekannya tidak datang, mungkin tidak ada gunanya memancing Ming Li jatuh. Sebab, jika Ming Li terbunuh, pasti ada pasukan besar di belakangnya. Pada saat itu, geng Steward Liao pasti akan melarikan diri, dan dia harus lari juga. Jika dia ingin menyentuh ikan Steward Liao, dia tidak akan mampu melakukannya. Di antara 81 orang suci tulang giok, Sui Lian dan 30 orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo tidak berguna. Jika waktunya tidak tepat, tidak masalah apakah mereka dibunuh atau tidak, dan mereka bahkan dapat dikirim kembali untuk melapor. Tapi Butler Liao adalah bajingan tua, dan dia juga mengemban misi Raja Chang, yang merupakan ancaman besar baginya dan legiun fanatik. Tidak peduli waktunya tepat atau tidak, selama Steward Liao meninggalkan kota, Lu Chen tidak ingin membiarkannya kembali. Oleh karena itu, Lu Chen tidak meminta Hou Ming Li untuk menghindari rangsangan pada Ming Li terlalu dini. Rumput, apa menurutmu aku tidak berani turun dan membunuhmu? Benar saja, perkataan Lu Chen kurang menggerahkan, Ming Li hanya menjerit marah, tapi tidak bergerak. Ming Li, anak ini Lu Chen licik dan licik, entah jebakan apa yang dia buat, jangan jatuh ke dalam jebakannya. He Luo lebih stabil dari Ming Li. Dia menepuk bahu Ming Li dan berkata, Yao Zu masih menunggu dan mengawasi. Mari kita menahan diri dan melihat trik apa yang sedang dimainkan Lu Chen. Hei, kamu pikir aku impulsif, tapi aku sangat tenang. Ming Li mencibir, dan berkata, ini adalah metode Lu Chen dalam memprovokasi para jenderal. Jika dia ingin menjatuhkanku, aku tidak akan tertipu olehnya. Kalau begitu kenapa kamu tidak turun sekarang? Bodoh sekali berbicara terlalu banyak omong kosong. Lu Chen menjawab sambil tersenyum. Aku Mingzi yang bermartabat, siapa? Kamu, jika kamu menyuruhku turun, aku akan turunkan. Apakah aku sangat tidak tahu malu? Ming Li cemberut. Kalau begitu,
bisakah kamu turun? Lu Chen berteriak tidak sabar. Jika kamu tidak turun, kamu tidak akan turun. Apakah kamu meledakkanku? Ming Li juga memanggil. Tidak mungkin, aku punya cara untuk mengecewakanmu. Lu Chen tersenyum. Itu tidak akan membunuhmu. Ming Li berkata dengan tegas. Oke, kalau kamu tidak turun, jangan turun. Lu Chen sedang menunggu kata-kata Ming Li, jadi dia menoleh, melihat sekelompok pria yang jauhnya 900 mil, lalu mengatur napasnya, dan berteriak, Pelayan Liao, pernahkah kamu mendengar, kota Wufang menolak mengirim pasukan, kami misi telah selesai, kan? Oh, itu, begitu. Kamu bisa kembali. Tanggapan ragu-ragu Stewart Liao dipenuhi dengan menabrak puluhan ribu kuda lumpur rumput di dalam hatinya, dan bahkan bertanya kepada Lu Chen ratusan kali. Nima, kamu bisa bunuh diri, mengapa menyeretku ke dalam air? Sekarang dia telah menjadi fokus penonton, Wu Fangcheng tahu bahwa dia adalah komandan tertinggi tim, jadi dia tidak bisa bersikap rendah hati. Kota Wufang mengatakan tidak akan mengirim pasukan, jadi apa yang kamu khawatirkan, datang dan lihatlah. Lu Chen menelepon lagi, baiklah, kita bisa pergi. Pramugara Liao memutar matanya dan tidak punya pilihan selain merespons seperti ini, tetapi dia menolak untuk maju tidak peduli apa yang dia katakan. Rubah tua, Lu Chen mengangkat alisnya dan diam-diam mengutuk. Pengurus Liao menolak untuk dibodohi, dan dia tidak ingin rubah tua itu kembali hidup, jadi dia hanya bisa memancing Ming Li turun. Ming Li, kamu tidak dilahirkan dari ayahmu. Lu Chen tiba-tiba berbicara dan berkata demikian. Segera, di puncak kota, semua orang dari klan Ming meledak dalam kemarahan yang sangat besar. Ming Li, Lu Chen memprovokasimu, jangan tertipu. Hei Luo buru-buru membujuk. Lu Chen, bisakah kamu mengatakannya lagi? Ming Li berteriak tajam, matanya menyala-nyala, bagaimana dia bisa mendengarkan nasihat Jin Hei Luo. Oh, ngomong-ngomong, aku tidak mengatakan itu. Lu Chen dengan cepat menjelaskan. Siapa yang bilang? Ming Li bertanya. Kapten Liao Stewardku yang mengatakannya. Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk pramugara Liao di belakangnya. Saya tidak percaya, Ming Li berkata dengan marah. Dia mendengar bahwa kamu pernah membentuk kembali tubuhmu, dan dia menyebutmu bajingan. Lu Chen tersenyum. Omong kosong, aku akan membunuhmu. Ming Li sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia segera menyingkirkan penglihatannya, mengendarai Suanyu hijau, dan bergegas menyusuri kota dengan pedang di tangan. Pembangkit tenaga listrik klan Ming di puncak kota berteriak serempak, dan bergegas turun tanpa ragu-ragu. Sial, anak ini akan dibodohi tanpa dirangsang. Hei Luo menghela nafas, tapi tidak pergi keluar kota untuk membantu, karena takut Lu Chen merencanakan sesuatu yang aneh. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota tanpa perintahku. Melihat Ming Li meninggalkan kota tanpa izin, Yao Zu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Lu Chen muncul dengan aneh, dia masih belum menemukan jebakan apa di baliknya, bagaimana dia bisa keluar bertarung dengan santai. Bagaimana jika Lu Chen hanyalah umpan? Entahlah. Jika umat manusia telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar dan membunuh mereka setelahnya, konsekuensinya tidak terbayangkan.